bahas sejarah Vespa Piaggio. Sejarah Vespa dimulai dari seabad silam, tepatnya 1884. Perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Ronaldo Piaggio. Umurnya saat itu 22 tahun, guys. Tidak usah panjang lebar lagi, guys. Ini dia model Vespa Piaggio dari ke masa ke masa. MP5 atau bisa dikenal dengan Paperino tahun 1943. Skuter ini diberi nama MP5 atau yang sering disebut Donald Bebek oleh para karyawannya. Namun ternyata Enrico Piaggio kurang menyukai properti ini. Karena itulah ia mempercayakan Cardino di Ascanio untuk mempertimbangkan lagi untuk membuat sesuatu yang berbeda dari lebih maju baik dari segi teknis maupun desain. Di Ascanio tidak melakukan perubahan pada skuter Donald Bebek itu, tetapi ia menciptakan kendaraan yang sama sekali baru, yaitu Vespa. Sebelum Vespa, skuter Donald Bebek itu sempat diproduksi sekitar 100 buah. Saat ini skuter itu sangat diminati dan dicari oleh para kolektor seluruh dunia. MP6 prototipe tahun 1945. Pada bulan April 1946, sepeda motor ringan dan sederhana ini diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada publik di sebuah perkumpulan permain golf di Roma. Di perisainya terpasang logo Piaggio baru untuk pertama kalinya, menggantikan lambang pesawat yang ada di sana sebelumnya. Majalah Motor Siklismo dan La Moto membuat skuter baru ini sebagai cover majalah mereka dan langsung menimbulkan rasa penasaran, keterkejutan dan bahkan skeptisisme di masyarakat. 50 buah berasal dari pabrik di Pandereta sekaligus ditawarkan pada acara launching resminya. Pemasaran Vespa pada bulan-bulan pertama dilakukan melalui jaringan dealer mobil Lancia. Pada tahun pertama telah memproduksi 2.484 buah. Inilah awal petualangan skuter yang paling terkenal di dunia. Harga model ini adalah 55.000 euro, sedang versi Deluxe dijual dengan harga 66.000 euro. Vespa 98 tahun 1946. Pada seri kedua, Vespa 98 diproduksi sebanyak 16.500 buah. Terlihat perbaikan yang sangat signifikan dibanding pendahulunya, baik dari segi estetika maupun teknis fungsionalnya. Bagian depan tak lagi memiliki bukaan pintu dan ukurannya diperkecil agar penggantian roda lebih mudah. Karena pada masa sesuai perang, kondisi jalan sangat buruk sehingga mudah terjadi kebocoran ban. Tuas starternya memiliki bentuk yang lebih ergonomis sehingga lebih mudah dioperasikan. Selain itu, terdapat perubahan ukuran dan bentuk lampu-lampunya. Warna silver metallicnya mengingatkan kita pada pesawat Piaggio. Majalah-majalah yang terbit saat itu mengabarkan bahwa untuk dapat memiliki Vespa 98, peminat harus menunggu inden hingga 8 bulan. Akibatnya muncul pasar gelap sehingga Vespa dijual 2 kali lipat dari harga resminya. Vespa 98 Corsa tahun 1947. Populasi Swarm Silver yang memenuhi jalan-jalan di Italia mendatangkan ide di benak Enrico Piaggio untuk memproduksi kendaraan yang lebih, yaitu 55.000 euro untuk model basic dan 61.000 euro untuk model mewah, mampu berakselerasi dengan cepat dan menjadi kampium di luar karakter Vespa kebanyakan.
Hasilnya adalah Vespa 98 yang berhasil merebut gelar terbaik di Match Mario Hill Climb di 1947 dengan ditunggangi Osep Triumphs. Vespa 98 Corsa dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan di berbagai kompetisi, mempresentasikan inovasi dan teknologi yang diimplementasikan Vespa di setiap produknya. Body head mat yang dicangkul di atas frame baja dengan motif dap suspensi di kanan, rem tromol serta lubang ventilasi udara di belakang untuk mendinginkan kerja mesin merupakan inovasi paling canggih saat itu. Belum lagi sistem transmisi 3-speed switch di setang hingga tipe karburator grade 17M plus laburan warna merah menjadi sangat dominatif dari awal kelahiran sang lebah hingga saat ini. Vespa 125 Cercito tahun 1949. Pada akhir tahun 40-an, produsen sepeda motor besar beranggapan bahwa cara terbaik untuk mengiklankan kendaraan mereka adalah dengan mengikuti lomba yang diadakan di sejumlah kota. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat umum pada sektor otomotif sehingga bisa menambah pelanggan-pelanggan baru yang potensial. Piaggio juga merancang serangkaian skuter sirkuit seperti produk tahun 1949 ini juga sejak awal dirancang untuk tujuan tersebut. Selain untuk iklan, Vespa Cercito 125 juga berguna sebagai uji coba untuk menguji produk baru yang kemudian diterapkan pada produk-produk standar. Vespa balap dibuat sepenuhnya manual oleh spesialis dari divisi eksperimen Piaggio dan digunakan dalam berbagai perlombaan sampai pertengahan tahun 50-an. Skuter ini dikendarai oleh pembalap terkenal seperti Dino Mazzanini dan Giuseppe Bicau. Khusus Giuseppe Bicau, dia memenangkan perlombaan dengan menggunakan kronometer di Catania Etna pada tahun 1950 dan keluar sebagai juara pertama di kelas 125cc, menempati urutan ketiga dalam klasemen keseluruhan di belakangnya Guzzi dan Benelli. Vespa Monte di tahun 1950. Untuk mempromosikan citra sportif Vespa, Piaggio memerintahkan tim ahlinya untuk lebih fokus pada pencatatan rekor dengan tujuan untuk mengabadikan tradisi keunggulan dalam penelitian yang sudah dicapai perusahaan ini sebelum perang. Pada tanggal 7 April 1950 di sirkuit motor Harley, Prancis, dalam 10 jam pengujian 3 pembalap yang bergantian, Vespa memenangkan 17 buah rekor dunia, termasuk dalam catatan waktu rata-rata 134 km per jam dari 100 mil, rata-rata 129,7 km per jam dari 500 mil, rata-rata 123,9 km jam dari 1000 km, rata-rata 124,3 km per jam dalam waktu 10 jam dan jarak 1049 km. Dengan kendaraan yang sangat mirip dengan ini, Vespa 125 sirkuit dengan bingkai paduan dari tahun 1949, pembalapan Mazzanini juga memperoleh hasil yang cemerlang pada lomba di sirkuit. Di antaranya adalah kemenangan di kelas sirkuit skuter di Genoa, Italia, yang merupakan tantangan antara Vespa dan Lambretta. Vespa 125U tahun 1953. Vespa ini hanya diproduksi 7.000 buah. Skuter Vespa U adalah salah satu yang paling dicari oleh para kolektor. Dibuat pada tahun 1953 sebagai model ekonomis. Huruf U adalah singkatan dari utilitaria, serbaguna, karena model ini memang dibuat untuk menyayangi
Lambretta. Harganya dipatok $110. Untuk pertama kalinya, Vespa yang dibuat di pasar Italia memiliki lampu di stang dan bukan di mudguard di depan. Vespa 150 Sidecar tahun 1955. Vespa Sidecar dibuat antara tahun 1948 awal 1949. Di tengah-tengah keberhasilan yang diraih mesin 125 baru, Vespa model ini dibuat setelah melalui penelitian yang seksama. Skuter ini memiliki suspen tunggal yang didukung oleh coil spring sehingga lebih stabil dan nyaman untuk di perjalanan jauh. Pada akhir tahun 1954, Piaggio pertama kali meluncurkan Vespa 150 silinder yang juga dirancang untuk sidecar dengan mengedepankan garis-garis aerodinamis dan keagungannya. Sidecar terbuat dari baja, dipasang secara manual, dihubungkan dengan Vespa melalui sebuah tabung yang merupakan solusi unik dari Piaggio. Selain itu, gearbox-nya juga diganti untuk mempermudah saat melalui perjalanan yang tidak rata. Performanya mendapatkan banyak pujian, bahkan di medan bersalju dan lereng curam sekalipun. Model sidecar memadukan kenyamanan melalui penambahan windshield dan bagasi di punggung belakang, serta keamanan dan kepraktisan yang merupakan jaminan nama Vespa. Vespa 150 tahun 1956. Pada tahun 50-an, Departemen Pertahanan Prancis memberikan tugas kepada penerima aliansi Piaggio di Prancis untuk membuat sebuah kendaraan penggunaan militer. Hasilnya adalah Vespa yang sangat khusus yang diproduksi sekitar 600 buah dari tahun 1956-1959 di pabrik milik ACMA di Forcenbourg, Prancis. Vespa TAP digunakan pada legion asing dan crop parasut dapat diturunkan dengan parasut dan dilengkapi dengan senapan 75 mm tanpa recoil dan 6 amunisi dan 2 kaleng bahan bakar dan sebuah gerobak kecil. Produksi dalam 2 warna kamuflase yaitu hijau dan warna pasir. Meskipun beratnya 115 kg, performa Vespa TAP tidak berkurang. Bahkan ia bisa mencapai kecepatan 66 km per jam dalam kisaran 200 km saat digunakan dalam kondisi yang sangat luar biasa dan tidak umum. Vespa 400 tahun 1957. Saat Vespa mencapai puncak kejayaannya, Piaggio memutuskan untuk ikut memasuki sektor kendaraan roda 4. Tujuannya juga ingin menghasilkan kendaraan yang murah dan bisa digunakan secara kali ini lagi-lagi Cardinal di Assaino yang bertindak sebagai rancangan. Ia membuat Vespa 409 berukuran kecil. Mobil ini bermesin belakang 2 tak yang dibuat dalam 2 versi. Diluncurkan pada tahun 1957, Piaggio memproduksi 30.000 unit di perusahaan pemegang lisensi di Prancis. Pada tahun 1959 mengambil bagian dari Rally Monte Carlo dengan mesin 2 tak 394 cc, 2 tempat duduk dan aksesoris Spartan. Vespa 400 merupakan pelopor mobil serbaguna yang akhirnya menyerbu jalan-jalan Eropa pada tahun 60-an. Vespa 125 FNA 2 tahun 1958. Vespa 125 yang keluar tahun 1958 dan diproduksi dalam 2 varian ini, warna abu-abu dan begin ini menandai hadiah sebuah era. Inilah Vespa yang pertama memiliki chassis yang dihasilkan dari gabungan 2 lembaran seng. Jenis frame ini memiliki banyak kelebihan dari segi produktifnya dari industri.
Sejak saat itu dan seterusnya, penggunaan FEM ini diterapkan pada semua model. Fitur baru Vespa 125 tahun 1958 lainnya adalah kontrol-kontrol yang tersembunyi di dalam stang yang juga terbuat dari 2 lembaran seng yang dicetak. Ini merupakan solusi paling elegan yang sampai saat ini diterapkan pada model 150 cc. Namun, stang ini dibuat dengan teknik pengecoran desusting, desain baru untuk mesin juga lebih kompak dengan crossbeam yang tertanam di starternya. Sebuah Vespa terbaru dengan mix 50%. Vespa 150 G5 VS5 tahun 1959. Ini adalah ekspresi terbaik dari Vespa 150 Grand Sport yang legendaris baik dari segi FEM maupun mesinnya. Vespa 150 GS VS5 diproduksi pada tahun 1955 dengan model FS1 yang memiliki kabel kontrol internal belum dimasukkan ke dalam stang. Dengan pengecoran di setting, sebuah solusi yang mulai diterapkan pada FS2 dibandingkan dengan versi sebelumnya. Model ini sudah dilengkapi dengan kipas speedometer yang khas dan lampu ekor yang dikrom dan lampu rem terintegrasi. Dalam desain baru ini terdapat juga Cristina pada mudguard depannya. Perbaikan penting juga terlihat pada sistem rem dengan drum jenis auto ventilasi. Di mesinnya dipasang kepala turbulensi tinggi. Vespa 150 GS VS5 memang rekor dari jumlah unit yang telah diproduksi Vespa antara tahun 1958 dan 1961, yaitu hingga 80.000 unit. Vespa 50 tahun 1963. Vespa inilah yang paling digemari anak-anak muda. Mantap, mudah dikendalikan dan eksklusif dan menawan dari segi estetisnya. Model ini mengambil garis bentuk model silinder besar. Sejak kemunculan pertamanya, Vespa ini dipromosikan oleh Piaggio dengan slogan dalam iklan, yaitu mudah, modern, dan tanpa dokumen. Berdasarkan peraturan jalan raya Italia pada tahun 1963, memang Vespa ini boleh dikendarai oleh anak muda berusia minimal 14 tahun, tanpa plat nomor dan tanpa SIM. Mesinnya benar-benar baru dan silindernya tak lagi horizontal, melainkan 45 derajat. Rancangan skuter terlahir ini ditandatangani oleh Cardinale di Acciaieria. Dari tahun 1964 sampai saat ini, Vespa 50 telah diproduksi lebih dari 3 juta unit. Prototipe Vespa militer tahun 1964. Seperti produsen sepeda motor lainnya, Piaggio juga melakukan studi untuk membuat kendaraan militer pada tahun 50-an. Model yang keluar pada tahun 1964 ini berasal dari Vespa 50 dengan perubahan pada frame-nya untuk mengurangi ukurannya. Karena itu, pipa sterling kolom dan rodanya dapat dengan cepat dilepas dan disetel pada kantong bagian kiri. Vespa jenis ini tetap pada bentuk prototipe setelah melalui beberapa negosiasi antara Piaggio dan Departemen Pertahanan. Vespa 90 Sprint tahun 1966. Sudah tidak diragukan lagi, Super Sprint 90 memiliki desain yang paling orisinil dengan garis bentuk yang mantap. Model ini diproduksi oleh Piaggio sejak 1966 karena memiliki kecepatan spring release yang sangat kuat dan kemudian mengagumkan. Dilengkapi dengan windshield dengan ukuran yang diperkecil dan kotak bagasi di antaranya jok dan stang. Roda cadangan seperti Vespa GS 1955 tersimpan di tengah pijakan kaki. Bersamaan dengan keberhasilan Vespa 90 SS, Piaggio juga membuat versi 50 cc
yang dijual di pasar luar negeri, khususnya di Swiss dan Jerman. Model 90 SS seperti Vespa 50 termasuk model yang paling dicari kolektor karena nilainya bagaikan permata yang cocok untuk koleksi. Vespa 125 Primavera tahun 1967 berasal dari model 125 FMA 1. Sejak pertama kali dirilis, Vespa 125 Primavera langsung meraih kesuksesan. Karakteristiknya yang mudah dikemudikan, cepat, gesit, dan kuat. Tak heran nama Vespa Primavera begitu terkenal di tahun 60-an. Dengan Vespa kita bisa, begitulah kampanye untuk merebut hati muda yang berusia di atas 16 tahun pada masa itu. Mereka menyukai olahraga dan alam, serta tak ingin lalu lintas menjadi penghambat mereka untuk menepati janji dengan teman-temannya. Dengan filter utama frame yang lebih panjang, maka pembonceng pun bisa lebih nyaman dan duduk di atas kendaraan ini. Vespa 180 Rally tahun 1968. Setelah sukses dengan seri Vespa Super Sport 180, Piaggio memasarkan sebuah skuter 180cc dengan mesin dengan frame yang benar-benar baru, yang sesungguhnya berasal dari model Sprint 66, tapi dengan perubahan estetik pada stang dan joknya. Sampai saat ini Vespa 180 Rally masih tetap merupakan model yang paling berhasil. Dari segi estetika dan fungsionalitasnya, selama kurun waktu 1968-1973 model ini diproduksi sebanyak 26.000 unit. Vespa 125 TS tahun 1985. Sebuah nama baru dan gaya yang juga baru dimiliki oleh Vespa 125 Pole Position yang keluar pada tahun 1985. Garis bentuknya lebih berani. Spoiler kaca depan dan termometer digitalnya meningkatkan karakter sporty. Untuk model ini, Piaggio menghadapi tantangan sulit karena harus bersaing ketat dengan produk asal Jepang. T5 ini dilengkapi dengan mesin baru yang memberikan 5 powering sehingga kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan model-model Vespa lain yang bersilinder yang sama. Model ini identik dengan kecepatan dan nama besar pembalap Formula 1, dan Nelson Piquet adalah saksi istimewanya. Vespa ET2 dan ET4 tahun 1996. Menghadapi milenium yang ketiga, Vespa tak kehilangan karakternya. Garis bentuk yang elegan, manis, mudah dikenali, dan memberi rasa aman selalu berbeda dari motor biasa. Pada saat yang sama, Vespa juga inovatif dalam teknologi, senantiasa memberi kenyamanan dan menegaskan kualitas tertinggi yang dimilikinya, yakni kemampuan lebih dibanding motor-motor biasa untuk memenuhi tren dan terutama masa kini. Rahasia inilah yang menjadikannya kendaraan yang terkenal, disukai, dan tersebar luas dari masa ke masa, bagaikan sebuah mesin waktu beroda dua. Generasi baru Vespa tersedia dalam 3 versi. Vespa ET4 dilengkapi dengan mesin 4 tak 125cc yang ramah lingkungan. 2. Vespa ET2 dengan mesin 2 tak yang modern, handal, dan dilengkapi karburator. Vespa ET2 injeksi didukung mesin fast fully animated steer-defied turbulence, yaitu motor pertama memiliki mesin 2 tak dengan sistem injeksi langsung, memungkinkan Anda untuk mengurangi konsumsi BBM hingga 30% dan emisi hingga 70%.